Jadi MSS tuh sebenarnya kayak gimana sih? Silakan mungkin dari leadernya dulu. Waduh. Pak Ketua. Silakan. Kalau menurut saya selama ini memimpin anak-anak itu MSS itu semuanya sebuah organisasi. Kan di Malang tempat main skate itu banyak. Ada yang di skatepark sini, sana, dan ada 4 kalau 5 skatepark di Malang. Oke. Nah, MSS itu sebagai tempat kumpulnya. Jadi setiap perwakilan di setiap tempat yang main itu ada perkumpulannya buat ikut jadi organisasi. Oh, jadi awalnya terbentuk MSS itu kayak pas ketemu aja atau memang gimana cerita awalnya? Kalau sepengetahuan saya itu pas gathering sih. Gathering itu pun pas saya belum lahir katanya. Udah lama sekali ya, dari zaman Baheula ya. Iya. Ini aku curiganya sebelum Masehi. Waduh, Enggak ya? belum. Nah, itu pas ada gathering sekalian, terus ada event tahunannya pas skate day, nah itu sekalian semuanya kumpul jadi satu. Setiap kelompok-kelompok yang di Malang itu jadi satu buat ngumpul, bikin acara, bikin gathering, seru-seruan di situ. Seru-seruan di situ, terus akhirnya terbentuklah MSS, ya kan? Tapi kalau aku boleh tahu di Malang itu ada nggak sih kayak organisasi atau komunitas-komunitas skate lain selain MSS? Kalau organisasinya ya cuman MSS, tapi perkumpulannya itu udah banyak lagi. Oh, jadi kalau organisasinya jadi satu MSS, tapi kalau perkumpulannya ya kayak kita waktu sekolah ya, suka ngegeng sama siapa gitu ya. Betul, seperti itu. Suka main skate sama siapa gitu, yang nggak nakal gitu ya. Aduh. Ya siapa tahu waktu main skateboard dijegal gitu kan? Nggak mungkin ya? Oh, nggak mungkin. Oh iya. Terus kalau dari Mas Diding nih ya. Nah, Mas Diding pertama kali tahu MSS tuh dari mana? Atau Mas Diding juga as a founder ya MSS? Enggak, saya tuh asli Madiun sih. Kan bisa bikin Madiun skate scene. Nggak bisa ya? Ada. Oh, ada. Di Madiun ada. Di kota-kota, kebanyakan di kota-kota se-Indonesia, di daerah-daerah itu ada sendiri. Oke. Nah, kebetulan kuliah lama di sini. Kadang-kadang ikut membantu teman-teman bikin event, nah gitu ya jadi ikut MSS gitu aja sih. Oh ya, karena udah lama di Malang juga gitu. Pertama kali taunya berarti ketika ya udah semester 1 terus waktu lagi apa, kayak emang main ke skatepark atau diajak sama temen gitu? Ya, zamanku dulu belum ada skatepark di Malang. Oh, tahun berapa itu? Waduh, tahun berapa ya? Dulu sih ada skatepark di sini ya, di mana? Di mana? Sampingnya Matos itu ada. Oh, udah tutup. Dekatnya playground ya? Di playground situ. Ada. Itu udah lama ya kayaknya ya? Umurnya Nabi Adam paling. Iya, kayaknya zaman aku dulu masih SD suka ke playground udah ada kayaknya. Tapi sekarang udah nggak dipakai lagi. Udah nggak dipakai. Terbengkalai berarti ya Mas ya? Tutup malah. Udah hancur. Sudah timbruk nih. Oke. Terus akhirnya ikut MSS deh. Karena jiwa skate-nya sudah meronta-ronta ya. Kalau nggak skateboardan, nggak ketemu sama anak skate tuh feel lonely. Cari pasangan makanya Mas Diding, atau udah punya jangan-jangan. Anaknya 3. Gak kelihatan loh Mas Diding, mungkin karena terlalu sering ini ya berkumpul dengan anak-anak skate ya. Suka bercanda lah. Bener suka bercanda, itu yang ngebikin awet muda. Makanya kalau misalkan kamu nih sebenarnya nggak ikut komunitas atau nggak ikut organisasi, kayaknya pusing sendiri, feeling lonely kalau kata Mas Diding. Oke, kita ke Mas Rizik nih. Mas Rizik, gimana ceritanya dulu waktu awal-awal kok tahu ada MSS gitu? Awal-awal ikut les skate di kakaknya Mas Iqbal. Lama-kelamaan kumpul-kumpul bareng sama Mas Iqbal, sama teman-teman Mas Iqbal, teman-teman MSS semua. Oh iya. Terus main ngono to? Kita aja. Main ngono to. Ini ya hambar ya kehidupannya dia ya. Hidupnya flat gitu-gitu aja soalnya. Gitu-gitu aja ya. Iya, gini aja. Les skate pulang terus ada MSS ikut gitu ya. Kalau diceburin ke jurang ikut juga? Enggak. Iya. Oh, berarti Iqbal ini ya. Kalau Mas Iqbal dari awal emang keluarganya skate family. Enggak juga sih. Aku cuman ikut-ikut aja. Kebetulan enak sama vibe-nya, enak sama orang-orangnya, gampang diajak ngobrol terus. Seru orangnya, ngobrolnya seru, terus
guyonnya itu kacau. Oh iya, nyambung lah ya. Raw itu bercandaannya, makanya cocok ya wis. Lanjut aja sampai sekarang. Aku jadi penasaran, awalnya jatuh cinta sama skate itu karena apa? Karena emang kakaknya suka skate akhirnya ikutan juga, atau karena vibes-nya tadi? Awalnya dikasih tahu sama kakakku itu video apa nih? Di YouTube itu ada kontesnya SLS itu street liga skateboarding itu seluruh dunia. Waduh, itu keren, internasional ya. Internasional. Itu kan keren kok, keren ya mainnya. Kalau stylenya keren, sepatunya bagus. Ya itu yang identik sama anak skate ya. Meskipun sepatunya agak sobek itu masih kelihatan keren gitu kalau skate. Masih ada nilai estetikanya ya. Kayak sepatu Converse gitu dibikin kayak agak sobek-sobek itu kan biasanya orang-orang sengaja disobekin. Oh iya, sampai kayak gitu. Iya. Biasanya orang kan sengaja disobekin. Kalau kita kan sobeknya natural. Iya, benar sih. Kalau berusaha. Karena semakin sering dibuat latihan skate semakin keren ya sepatunya ya. Nilai jual juga semakin tinggi nggak? Nggak, turun. Rugi bandar kayaknya. Jadi menarik ya cerita dari Iqbal ya. Ternyata kayak gitu mulai jatuh cinta sama skate. Kalau dari Mas Diding kayak gimana Mas Diding? Awal mula tiba-tiba kayak aduh aku feeling lonely nih. Aku kayaknya pengen skate aja kan nggak mungkin kayak gitu tiba-tiba kan. Ada faktor pastinya. Awal mulai. Sampai lupa kayaknya. Kita masih kecil kan. Oh iya. Kita masih kecil. Ya, senior lo ya. Zamane PS1 ya. Sekarang masih PS5 ya. Iya. Ya dulu sih itu main PS kan ada game Tony Hawk Pro Skate. Itu game PS. Iya. Aku taunya downhill toh. Downhill. Sepeda. Oh ya sepeda. Kalau skate tadi apa sorry Mas? Tony Hawk Pro Skate. Ada itu PS1 sampai PS2. Alhamdulillah tamat semua. Sombong. Berarti ya, game tamat, skate juga luar biasa. Skate dalam ini dunia nyata ya. Ya awalnya situ lihat videonya. Terus aku kenalnya di Madiun sih skate pertama kali. Terus lihat ada anak-anak main skate, wah coba ikut kumpul aja deh. Akhirnya sampai sekarang. Oke, di Madiun tetap cinta skate, di Malang juga harus tetap cinta ya Mas ya. Apalagi kayaknya nih Mas Diding nih yang paling tahu menjadi saksi sejarah skate park pertama selain di playground. Yang ada di Malang tuh di mana sih Mas? Di alun-alun. Alun-alun. Di Jalan Coklat. Jalan Coklat. Sekarang jadi Pujasera. Oh. Pojokan. Oh ya tahu Jalan Coklat itu ya. Tapi kalau sekarang seringnya main di mana? Kalau buat MSS? Kalau MSS kan menyeluruh kan ya. Menyeluruh. Kalau aku sih biasanya di Merjosari aja sih. Ini bareng sama perkumpulannya sendiri itu tadi ya. Oh iya di Taman Merjosari. MSS tuh kayak PSSI-nya sepak bola. Oh iya. Iya bener tak? Iya benar. Jadi secara lebih luas ya. Tapi kalau perkumpulannya kayak ini satu perkumpulan nih kayaknya ya. Perkumpulannya ada namanya sendiri. Nggak ada sih ya, main di Merjosari gitu aja sih. Aku kira Merjosari. Biasanya kalau ditanyain biasa main di mana? Merjo. Oh arek Merjo. Skate Merjo gitu ya. Oh iya. Main di mana di arek Diga, main di mana di Apu, arek Apu. Oh iya. Kalau di Malang gitu ya berarti ya. Tergantung tempatnya. Berdasar letak geografis. Iya, dekat dari rumah. Oh gitu, gampangnya gitu. Bener-bener bisa hemat ongkos bensin juga ya. Berangkat tinggal naik skateboard. Ini kayaknya Mas Rizik ini juga pengen ngejawab pertanyaan ya. Mas Rizik kenapa kok apakah tiba-tiba cinta sama skateboard? Apakah disuruh sama orang tua kamu ayo daripada diem aja di rumah main skate sana les ke kakaknya Mas Iqbal gitu atau gimana? Awalnya sih diajak temen main. Terus nyoba-nyoba kok enak. Agak ambigu ya. Ambigu ini. Lanjut. Terus ya itu belajar sendiri gak bisa-bisa, ikut les. Belajar sendiri gak bisa-bisa terus akhirnya frustasi gitu ya. Kok teman-teman udah bisa semua gitu. Terus ikut les. Ya wis kumpul-kumpul sama teman-teman MSS ini. Terus akhirnya bisa semakin kesini atau semakin gak bisa? Belum bisa sih. Beneran tak masih belum bisa?
Oh udah bisa. Biasa merendah untuk meroket. Oh iya benar-benar. Tapi aku jadi penasaran lagi dan lagi ya kan, karena aku nggak pernah bergaul dengan orang skate sebelumnya. Jadi ini kan mumpung kedatangan teman-teman dari MSS nih, jadi suatu momen yang nggak boleh dilepaskan, disia-siakan begitu saja gitu loh. Kalau Mas Rizik ini skill atau apa sih basic skillnya skate itu apa aja sih? Boleh tahu nggak? Basic skill ada tic-tac, ollie, rock and roll, 50. Itu cara nama triknya. Oh, nama triknya yang kayak biasanya dibalik waktu jalan gitu ya, papannya gitu. Ya. Ya, semacam itu. Semacam itu. Tapi sejauh ini Mas Rizik udah ini bisa berapa skill? Kan udah les nih. Banyak ya? Banyak. Jago. Tapi aku ini mau tanya, kalau di skate itu kan tadi dibilang sempat ada kayak liganya gitu ya, ada perlombaannya. Sejauh ini kalau dari MSS sendiri udah pernah ikut lomba apa aja sih? MSS bukan MSS-nya deh. Dari perkumpulannya ini berarti? Lebih ke membernya. Kayak ada yang ikut ke Kuta Karnival di Bali. Oh itu sempat ada yang datang dari Malang, perwakilan dari Malang? Malang datang, terus ada yang ikut ke ILC di Jakarta. Itu eventnya Asia terbesar yang diadain sama Indonesia, Asia Tenggara. Banyak lagi sih. Mesti kan anak-anak kan misalnya ada kontes di sini. Kita di grup itu aja siapa yang berangkat. Siapa yang berangkat gitu. Terus kita berangkat bareng. Tapi ada preparation-nya nggak sih Mas Diding gitu kalau misalkan mau ada turnamen atau apa semacamnya gitu? Kesehatan sih. Itu yang utama ya. Kesehatan sih. Kesehatan mental itu harus itu. Makanya kalau setiap ada kompetisi biasanya anak-anak tuh datangnya sehari sebelum. Oh. Sehari sebelum hari ya. Biasanya kita warming up dulu di sana, pemanasan, nyoba skateparknya. Oke. Nyari-nyari orang dulu. Baru besoknya ditandingi. Oke, jadi biar kenal dulu ya sama skateparknya kayak gimana jalur-jalurnya. Betul. Gitu ya. Tapi kalau lagi ada turnamen gitu, skill yang dilihat banyak sih kayak skillnya kah atau kriteria penilaiannya itu loh. Biasanya apa yang dinilai sama jurinya? Kalau penilaian jurinya itu biasanya clean triknya. Kalau landing itu kan kadang-kadang ada tangannya megang tanah, ada kakinya yang pletot-pletot. Iya bahasanya pletot-pletot ya, apa ya bahasanya ya? Bahasanya kalau di skate sketchy. Oh sketchy, iya karena ngomongnya sama saya ya, jadi yang tangan pletot-pletot itu loh. Pletot-pletot itu di main, nilainya yakin main. Jadi kalau nggak sampai landingnya bisa halus, simetris gitu, kenceng, jejek, tegap gitu. Itu nilai plus. Sama penguasaan skatepark. Makanya datangnya harus H-1 biar bisa menguasai skateparknya gitu ya. Wow, menarik banget ya SBY Muda, ternyata ngobrol bareng sama teman-teman dari MSS Malang Skate Scene ini. Jadi makin penasaran, masih banyak banget sebenarnya mau Sani tanyain, tapi kita harus jeda dulu biar bisa minum-minum dulu ya. Udah mulai kering ya tenggorokannya. Jadi SBY Muda pastiin kamu stay tune, masih di Kalimaya Hangout barengan sama Sani dan juga MSS. Lanjut lagi SBY Muda masih barengan sama MSS di Kalimaya Hangout weekend kali ini. Jadi sebenarnya kalau MSS ada nggak sih kayak kegiatan-kegiatan yang rutin buat dilakuin gitu loh, kayak apa ya, program kali atau mungkin event gitu yang rutin diadain setiap bulannya atau mungkin setiap tahunnya selalu ada? Silakan Iqbal. Kalau yang setiap tahun rutin itu ya Go Skateboarding Day itu. Yang tanggal 21 Juni, setiap tanggal 21 Juni mesti dirayain. Berarti itu Skate Day International ya, satu dunia. Nah, itu pasti diadain sama anak-anak. Berarti seluruh dunia merayakan Skate Day gitu ya kan. Tapi kalau khususnya di Malang, biasanya ada acara apa yang diadain? Ataukah kayak setiap tahunnya sama atau tiap tahunnya bakalan ada yang ngebedain gitu? Kalau Skate Day itu aslinya sama ya, cuman acaranya cuman gathering, terus yang diutamain bukan kayak kontes-kontes gitu. Acara konvoy. Kayak ada paradennya. Pawai gitu. Pawai itu ada. Terus yang penting kan kita fun game.
Dan sekarang skateboard itu nggak cuma anak-anak gede doang. Sekarang ya juga anak kecil-kecil. Ya kita kan harus mikirin sebagai organisasi ya kita juga harus ngerangkul si anak kecil-kecil itu kan. Makanya kita bikin fun game buat anak-anak gini, oke. Dan terus orang tuanya kan jadi support. Jadi kan utamanya skate day itu goalsnya tuh memperkenalkan skateboard itu ke masyarakat umum. Oh iya benar. Makanya kan kayak ada anak baru kita rangkul, kita bikinin fun game gitu. Jadi bukan cuman iya sih dulu kayaknya skateboard tuh identik buat yang udah yang gede-gede aja gitu ya yang bisa main skateboard, tapi ternyata sekarang lewat MSS ini bukan cuman orang gede-gede aja yang ternyata bisa main skateboard, bahkan anak-anak sampai disupport loh sama orang tuanya ya berkat adanya Go Skate Day ini. Ya bahkan sekarang untuk kalau kompetisi kontes-kontes itu anak bocil-bocilnya tuh lebih bocil yang lebih banyak, lebih jago. Kalau gitu kan biasanya kan kita kontes ke luar kota gitu. Kita cuma istirahat aja, ayo bocil-bocil kerja ayo kerja. Kita cuma ngawasin gini, oke bagus, kok lebih bagus ya aku. Ya udah kita sadar diri aja kan kita dengan umur yang segini kan nggak mungkin fleksibel mereka upgrade trik dan lain sebagainya, waktu yang luang buat main skate dan berapa kan lebih banyak aktivitas di luar skateboard. Iya benar, nggak bisa fokusnya di skateboard aja ya kan, karena udah harus mikirin cuan gitu. Gimana mau nikahin pasangan ya kan kalau mikirin skate doang ya kan. Makanya kan ada yang kecil-kecil ini berpotensi, bibit-bibit potensi itu ya kita ajak keluar kota kontes, ayo ikut biar makin semangat ya. Jam terbangnya biar semakin dipacu banyak lagi. Juga. Ini salah satu benefit adanya Go Skate Day ya kan. Kalau dari Mas Diding, ini pasti juga jadi panitia nggak sih buat nanti adanya pawai ini untuk memperingati Go Skate Day, dan kayak ada preparation tersendiri nggak sih buat nanti di tanggal 21 Juni ya? Kalau persiapan sih kalau di skateboarding day itu malah lebih gampang sih. Biasanya cuma kita datang aja berbondong-bondong bawa papan, udah seru-seruan aja gitu aja sih. Soalnya kita ngajarnya seru-seruan aja kalau gue skateboarding day. Tapi kalau kompetisi, kalau MS apa? Board to Ride. Nah, itu Board to Ride itu ada. Itu event sendiri lagi dari MSS. Sendiri yang terbengkalai. yang tingkatnya sudah nasional sebenarnya. Dulu sampai ada yang di Batu Board to Ride piro? 4 ya. 4 itu ada yang dari Kalimantan, jauh-jauh ke Batu. Sampai bela-belain ke Batu ya, demi apa tadi namanya? Kompetisi Board to Ride. Ya, kompetisi yang nasional itu. Kompetisi nasional yang dibikin sama MSS. Ya, MSS. Wow. Yang besar itu. Tapi tadi dia bilang terbengkalai, kenapa kok bisa? Kok bisa? Apakah kekurangan panitia? Iya, itu. Bekerja sendiri itu susah. Tapi berarti terakhir Board to Ride di angka 4 sampai 4 kali berarti ya? 5. Kalau nggak salah 4 atau 5. Terakhir yang di Batu itu berarti. Itu kacau sih seru. Iya. Malang. Udah di Malang sampai. Aku masih bocil dulu. Oh berarti udah lama banget ya Mas ya? Lama banget. Itu padahal acara keren. Nah kalau kompetisi kayak gitu kita butuh prepare, siapkan trik-triknya, rannya. Kalau untuk guys day happy ya pokoknya happy ya. Tapi ada tema-temanya nggak sih biasanya Go Skate tahun ini sama tahun sebelumnya tuh pastinya beda nggak sih, atau nggak ada tema gitu? Biasanya ada sih, custom ya. Ada. Custom. Base custom. Biasanya ada yang macak mumi. Tapi bisa naik skateboard. Keren ya. Tapi kalau ini tahun ini nanti konsepnya bakalan kayak gimana? Nah, ditunggu aja. Oh nggak ada spill ya? Nggak ada ya, jangan dulu. Macak rahasia ya. Masih rahasia. Kalau nggak ngerti aku ya. Padahal dia nggak ngerti. Ini kalau menurut aku ya, kalau sepenerawangan kayaknya belum dipikirin konsepnya. Makanya bilang tunggu aja. Kita masih mikirin gitu ya. The power of kepepet tuh pasti wow. Iya sih, benar ya kan, kalau dia Hamin 3 gitu kepikiran. Jangan sampai Hamin 3 ya. Tapi biasanya rutenya Go Skate Day kalau di Malang dari mana ke mana nih? Kalau tiap tahun beda juga. Gimana? Museum biasanya museum kan? Yang paling sering itu di museum. Museum mana ini? Museum Brawijaya. Museum Brawijaya ya. Tapi kan Tugu, Balai Kota. Terus kita balik lagi ke museum lagi. Berhubung sekarang Malang jadi one way ya, kita harus mikirin lagi itu.
Tapi kan kalau naik skateboard harus ngikutin one way. Iya dong. Oh iya kan takutnya tertabrak ya. Orangnya kan banyak, lebih dari 100. Oh iya, jadi story orang kan. Jadi story orang. Iya benar. Oke. Tetap aja skateboard dibilang kendaraan ya, tetap ya. Iya. Aduh menarik banget, jadi nggak sabar buat nungguin Go Skate Day di tahun ini ya, tanggal 21 Juni. Kalau dari Mas Rizik. Mas Rizik berarti udah berapa tahun ikut MSS? Lupa. Kurang lebih 3 tahun mungkin. 3 tahun. Iya. Berarti Iqbal 4 tahun, Mas Rizik udah 3 tahun. Iya. Apa aja benefit yang dirasakan selama menggeluti dunia skateboard ini, Mas? Apa yang dirasain gitu? Seru-seruan aja sih sama tim MSS. Gak ada sedihnya ya? Alhamdulillah gak ada. Sedihnya kalau disuruh kerja bakti katanya. Gak ada. Tetap seru sih. Tetap seru. Event yang udah pernah diikutin berarti Go Skate Day tahun sebelumnya udah ikut ya? Udah ikut. Pakai kostum apa waktu itu? Kostum apa? Kostum biasa. Oh, kostum biasa. Berarti nggak dapat hadiah. Berarti yang ikut serta ya, yang pakai kostum ya kan panitia harus fleksibel. Kalau mau pakai kostum Umi kan diem aja nanti kan. Iya. Oke, kita balik ke Mas Iqbal. Berarti untuk beberapa tahun terakhir ini dari MSS, event-event yang rutin dilakuin cuman Go Skate Day atau mungkin ada event-event kecil gitu kayak rutinan apa contohnya? Sekarang kan ada di Merjosari itu kan anak-anaknya kan anak-anak baru semua banyak. Ya itu dipelopori sama Mas Didi. Iya. Ayo ini skate park udah bagus, nggak ada acara. Semangat Mas Rizik ini bikin acara. Oh iya, luar biasa bisa dimanfaatkan ya Mas Rizik ya. Mas Rizik ini bikin acara. Kan terus saya sebagai MSS, ya wis gak sengaja, saya membantu mendakengi aja. Mendakengi. Apa ya bahasa Indonesia mendakengi? Kayak memfasilitasi. Oh iya. Ini butuh media partner apa aja, gini-gini kan saya bantu. Oke, pawangnya lah ya Mas Iqbal ini ya berarti ya. Pokoknya acaranya approved by Mas Iqbal bisa jalan gitu. Tapi acara terakhir yang baru aja digelar sama MSS yang dibikin sama Mas Rizik apa? Merjosari 2 kali. Oke. Itu sebelum puasa. Oke, Merjosari 2 gawe itu udah jilid 2. Oh, jilid 2 itu kayak gimana itu? Itu sistemnya kontes. Kompetisi skateboard, ada kelas-kelasnya gitu. Jadi ada kelas bocil gitu ya. Kelas cewek. Oh, cewek juga ada. Iya, aku tadi sempet mau nanyain, tapi kalau di MSS banyak juga nih ceweknya. Mulai banyak sekarang. Yang berprestasi kan cewek-cewek yang kecil-kecil itu. Oh iya. Pokoknya yang kecil-kecil pasti berprestasi lah. Karena lebih fleksibel, lebih banyak waktu untuk menekuni dunia skateboard. Iya, Anda harus sudah mulai menyadari kalau Anda sekarang sudah menua gitu loh. Jangan menua lah, lebih dewasa gitu ya. Balong tua. Abis skateboard cok gitu ya. Aduh, ada-ada aja. Berarti emang ada beberapa event-event lain ya, event-event kecil. Tapi kalau untuk kelas yang mungkin bisa diikutin sama SBM muda yang pengen gitu buat nanti join, katakanlah masih tanya-tanya dulu nih apa yang harus kita siapin buat ikutan main skate di Merjo gitu contohnya. Gak usah malu ya. Rata-rata kan saya kan juga pegang IG-nya Malang Skate. Itu banyak yang DM gimana cara usulnya gini-gini. Kalau rumahnya di mana, kalau misalnya lebih dekat daerah sini, main di sini aja. Kalau lebih daerah sini, main di Dwika aja gitu. Gitu aja sih. Pokoknya kalau bawa surat tanah bisa nggak? Sertifikat tanah langsung auto diterima kayaknya, kita gadein. Udah gitu aja. Terus sama nggak usah malu, terus langsung join aja. Terus kalau misalnya butuh bantuan belajar trik, nanti pasti yang di situ kan pasti ada yang lebih jago. Jadi bakalan tanya aja, Mas trik ini caranya gimana? Jangan malu. Iya. Oke,
Jadi pastinya kalau misalkan kamu ngelihat anak skate dulu tuh aku pernah ya kayak ngerasa, aduh anak skate ini agak kayaknya sombong deh gitu. Oh jelas. Mengaku. Ya kan kita jadi takut ya kadang kalau mau nanya-nanya gitu, apalagi kalau misalkan kesana habis pulang pengajian pakai gamis gitu tiba-tiba tanya kan kayak yakin nih Bu. Iya. Oke, berarti memang nanti bakalan diarahkan gitu ya. Kamu rumahnya lebih dekat di mana? Tapi kalau Malang skate scene sendiri itu tuh Malang kota aja atau Malang Raya sih sebenarnya kayak bisa mencakup semuanya kan? Kalau di Kabupaten Malang aku tuh kurang tahu ya. Aku tuh warga kabupaten. Nah, tapi aku kurang tahu Kak skate park ada di mana karena sejauh ini aku kayak belum tahu deh skate park memang kalau di kabupaten itu di mana gitu. Kalau di kabupaten sih masih minim ya? Minim. Tapi mainnya biasanya di Stadion Kanjuruhan tuh udah ada alat-alatnya. Oh, aku taunya kalau di Stadion Kanjuruhan cuman yang buat apa? Ini sepatu roda. Tapi sama ininya. Bukan, beda. Beda ya? Nanti ada alatnya sendiri kayak ada quarter, ada rail, box itu di Kanjuruhan tuh udah ada. Biasanya anak-anak kabupaten biasanya mainnya di sana. Oke. Berarti selain jangan malu kalau pengen join buat main bareng sama MSS dan juga perkumpulannya, ini yang pertama jangan malu, yang kedua harus punya skate, papan skate ya, skateboard gitu. Kalau misalkan nggak punya skateboard ya mau gimana? Pinjam dulu lah nggak apa-apa. Oh pinjam dulu nggak apa-apa ya? Biasanya dipinjemin. Gimana caranya gitu? Oke. Tapi ya nggak terusan gitu. Iya ya, soalnya yang punya malah nggak main-main gitu. Ya pinjam boleh tapi yang tetap tahu diri gitu ya teman-teman. Oke, jadi abis ini kita bakalan balik lagi dan pasti SB Muda jangan kemana-mana, keep stay tune. Pastinya kita masih barengan sama MSS di siang hari ini.